Sadayana tos siang-siang kieu bagi mama satu nukara satu lapar. Ayo sekarang mah miluan atuh jeung emak masak olahan khas Bangka Belitung. Menu masakan kali ini nyaeta lakso kuah udang. Lakso teh makanan khas terbuat di tepung beras, tepung tapioka, berkuah santan. Berbentuk mie dengan tekstur kenyal dan lembut. Dicampur santan kuning nu gurih dan wangi karena tambahan rempah-rempah. Ma bikin bumbunya heula ya, aya bawang merah, bawang putih dan kunyit. Nu diulek nepi halus. Sementara Neng Dinda bikin adonan buat laksonya heula. Cuman ditepung, bumbu penyedap, air hangat, lalu aduk nepi kalis. Selanjutnya masak adonan nepi mengental. Sekarang mau Campur apa, Mak? tapioka. Lamun sudah tercampur rata, masukkan ke dalam citakan. Ieu teh bisa pakai citakan kue putu mayangnya atau citakan naon wae nu aya lubangnya seperti bikin mie. Ini mau dicetak, Mak. Iya, kameramen kita mau bikin mie. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Siapin air nu sudah direbus dan mendidih. Langsung masukin ke dalam air rebusan nu sudah disiapin. Lakso nu sudah masak akan mengapung. Angkat dan dinginin saeutik ya. Nah tingali, mirip sama putu mayangnya. Berat apa Berat enggak? banget ini teh kameramen susah. Keras kali adonannya, Mak. Terlalu dibiarin lama. Ya. Karena anginnya gede juga kali, Mak. Jadi cepet kering. Iya, kameramen. Selanjutnya kita bikin kuah laksonya. Tumis bumbu nu diulek, masukin ikan nu sudah digiling. Jenis ikannya mah bebasnya. Tambahin air, santan, bumbu penyedap, sereh, lengkuas, lalu udangnya. Tunggu nepi mendidih, artinya udah matang. Lakso lebih nikmat disantap selagi hanut. Masukin lakso ke dalam piring, susun dengan baik, ditaburi bawang goreng, topping telur rebus, ulah ketinggalan sambal. Terakhir baru deh siram dengan kuahnya. Aduh, nih, kameramen. Mateng, Mak. Mateng kuah laksonya nih. Tinggal santepnya. Tinggal satu kameramen. Mana racikannya mana? Nih. Sini. Harum pisan sadayana, aroma kuah bercampur udangnya menggugah selera. Kameramen panas ini mana Panas sini? ya. Ma pakai piring tambahannya biar ente panas satu ye. Ente perlu pakai nasinya, ieu ge pasti bikin perut kenyang. Lakso ini benar-benar seger banget. Dia kuahnya itu gurih karena pakai santan, pakai telur juga, pakai udang juga kameramen. Giling udang ya, Mak. Ditambah dengan ikan. Enak. Ke Bangka beli bakso. Cakep. Berdua yang berkesan. Cakep. Belum lengkap kalau belum makan lakso. Pokoknya bisa. Perut tos penuh, ayo sekarang bergerak atuh biar pencernaan lancar. Alhamdulillah tos sampai ye di tujuan. Namanya jaring tuguk. Tuguk ya, bukan duduk, garuk apalagi geruk. Yuk kameramen, kita naik. Aduh, bentar. 1, 2, 3. Emak teh harus jaga keseimbangannya. Susah gerakna atuh. Kameramen ulah isengin emaknya, nanti bisa kecebur. Kameramen,
Ya. Mana sih Mak? Oh iya. Kayak geningan. Ketutupan si Neng Mak. Neng kalau depan emak. Iya. Poin. Aduh, kameramen. Mana kameramen teh? Coba kasih Neng atuh ah. Kameramen, ini kata bapak tuguknya siap buat diangkat. Kameramen, tuguk yang udah disimpan selama semalam kita akan angkatnya. Ini Mak naro malam. Yang naruh bapak. Tuguk memanfaatkan jaring sebagai perangkap. Biasanya teh aya ikan dan udang. Keduanya hanyut bersama arus air, masuk ke dalam jaring berbentuk kerucut, dan terkumpul pada kantong hasil. Banyak Mak. Alhamdulillah. Dapat apa aja Mak? Ada ikan, ada udang kameramen. Sadayana. Hasil tuguknya nih yang tadi malam udah disimpan. Alhamdulillah. Ada suara. Ikannya ada suara kokok kameramen. Ada ayam kali Mak. Apa ada ayam masuk kok ini Pak? Ada ayam masuk. Alhamdulillah lumayan oge hasilnya. Cik mah ge naon, aya berbagai varian ikan juga udang ya. Walaupun itu seloba biasana. Banyakan udangnya Mak. Iya kameramen. Awas, ciper. Naon teh ciper? Awas tuh kena kalau kena itu aduh. Piranha ya Mak. Piranha. Nih, ini lagi ini bakal sampai kena ini. Aduh. Itu lele. Itu apa Pak kalau ini Pak? Bentukan itu. Oh, kadukang. Nah itu apa tuh Mak yang kayak monster? Ini monster. Ini apa Pak? Ikan lekok. Oh, ini ternyata yang bersuara itu. Kok. Mana Mak yang bersuara Mak? Ini. Tuh. Itu bersuara. Oh iya benar. Kok. Kok dia bisa bunyi ya Mak? Tapi sama kayak bibir Mak tuh mulutnya. Lu kameramen, masa mah disamain sama bibirnya ikan? Aya wae. Neng ini walaupun kecil-kecil tapi teh Neng. Dia mau mencari capit. Kameramen. Udangnya. Mana? Gede banget. Nih Neng yang gede Neng. Ya, alhamdulillah Pak ya. Jaring kembali diturunkan untuk diambil esok hari tanpa umpan apapun. Sadayana, sekarang emak teh ada di Lembang, Jawa Barat. Nah, tingali loba ya kebun sayurna. Halus pisan pemandangannya teh. Emak juga lagi sibuk panen yuk. Hayu atuh bantuin ya. Kameramen tahu ini apa? Brekele. Ini namanya brekele alias brokoli. Brekele. Nah, sekarang itu kameramen, emak sama si Neng sama si Aa lagi ada di kebun brekele brokoli. Itu sayuran mehong. Sadayana, iya brokoli meni seger-seger pisan, kualitas premium cenah. Udah pada tahu belum kalau brokoli iya masih satu keluarga sareng kubis jeung kembang kol. Cuman ini teh da nu paling awis alias muahel. Sirung. Sirung teh mana? Ini bahan buat berkembang buat bahan lagi nih kayak gini nih. Hari ini emak ditemenin ponakan emak Neng Uti. Biar kerjaan cepet beres. Setelah 100 hari dari masa tanam, brokoli teh mulai bisa dipanen. Dalam setahun, brokoli bisa panen sekitar 4 kali. Seueur pisan eta brokoli teh nya. Brokoli yang sudah dipanen teh bisa langsung dikemas ke keranjang. Soalnya pembelina udah pada nungguin di kampung. Hayu ah Neng, bantuin emak angkat ke mobilnya. Emak mau nyetor 1 kloter dulu sembari nunggu yang lain. Ayo. Wah, baradag pisan, baradag. Baradag. Di Lembang teh cuacana terik pisan. Tapi adem, aduh kumahanya.
Enakeun pokona mah. Aduh, kurang healing-healing kameramen. Bade nganter ke mana, Mak? Ya, pada nganter ke tokonya, ya pada ke supermarketnya ya. Supermarket. Ah, ini mah yang bener-bener yang super kameramen. Sadayana beres kerjaan maneh hari ini. Sekarang mah mau ngajak si Neng masak Mate lapar atuh, dari pagi belum sarapan. Ih, Neng, alhamdulillah. Tadi udah bantuin panen, dapat penghasilan. Terus dikasih bonus juga. Ya udah. Wah, jika anak soleh. Ayo mending masak. Keun, engke lah mau asak kameramen mah dibere. Lah, mak kakeureut jeung seurikeun. Tadi manggul neng ka lagragan naon? Keranjang pak debuk teu mantuan. Keun antep eta mah Neng. Ulah yang wawuh jeung kameramen. Heeh. Pas pisan ieu emak kepengen makan sayur tapi kepengen juga yang manis-manis. Jadi emak punya ide mau bikin surabi brokoli kuah kinco. Tak tinggali bahan-bahannya ya. Aya tepung beras, kelapa buat santan, garam, mentega, gula merah, dan bubuk pengembang. Sekarang mah mau numbuk dulu brokolinya. Sementara Neng Uti bantuin Marudin kelapa buat bikin santan. Kameramen. Nah, sekarang itu emak mau bikin surabi kuah kinca. Biar pengawet pewarnanya, maksud emak pewarnanya alami. Emak gunakan brokolinya buat pewarna sama tambahannya daun katuk. Jadi pewarnanya itu alami, bagus banget. Emak ngalusin dulu kembang brokolinya ya, pakai ulekan we. Brokoli eta selain enak, kandungan vitamin A dan C-nya juga tinggi, euy. Antioksidannya ge tinggi, bagus untuk ngeluarin racun dari tubuh. Bikin awet muda, pokoknya namanya. Bermanfaat juga buat mencegah penyakit kayak jantung, diabetes, dan kanker. Hayu Neng, kalau udah diparut bisa langsung dibuat santannya ya. Kudu kentalnya santannya, biar gurih serabinya Neng. Lah mantep pisan eta santen, menih harum. Nih, Neng, emak bikin adonan dulunya. Iya, sok mak. Cepetan, emak mau butuh santannya tuh. Siap, ini udah setengah mak. Udah, nih. Campur semua bahannya ya, tepung beras, terigu, gula putih, garam, dan pengembang. Tinggal campur air santan dan aduk sampai rata. Tambahin juga pewarna hijau dari brokoli dan daun katuknya. Nah, kameramen, emak sengaja numbuk lagi brokolinya yang tadi mah buat pewarnanya. Sekarang mah yang baru, emak mau campur langsung brokolinya. Karena brokoli itu sayuran yang paling sehat, kameramen. Nah, kalau sudah diaduk sampai merata, tinggal dimasak dalam cetakan surabi. Tah, gitu model cetakannya. Neng, Iya mak. iya emak atosnya ada adonan, ayo Neng beberes di dieunya. Siap mak. Beresannya mikawong ke tuang tos gampil. Oh siap siap. Mohon. Mangga. Iya cetakan dari tanah liat kudu dipanasin heula sareng dikasih olesan minyak atau mentega. Siapin sendok centong yang ukuran sedang, abis itu mulai dituang. Tunggu sekitar 5 sampai 10 menitan. Tah, tinggal kameramen. Mateng euy serabi emak. Eta kalau ngadonnya bener mah nggak akan gosong atau lengket ya. Api nage kudu kecil we, nu penting stabil panasnya. So, gitu terus sampai semua adonannya habis dan bisa dimakan selagi haneut. Alhamdulillah, geus beres ieu. Mam ieu bareng emas sama Neng Uti. Sadayana, ini dia udah mateng. Surabi brokoli kuah kincanya. Pasti kameramen. Hoyong danya. Kali tahun. Antep Neng, ulah di kasihan. Mau aja nengnya. Sadayana boleh atunya nyoba menu masakan baru kayak emak kieu ye, masak surabi dari brokoli. Rasanya teh nggak usah ditanya atau pasti raos. Cobain dah, siapa tahu yang di rumah pada suka. Mangga sadayana, Mas sama Neng Uti mau nikmatin dulu surabi brokolinya. Sadayana,
mah, mumpung masih semangat, ayolah ikut masa seruan bareng ibu-ibu olahraga. Tapi iya mah olahraga nada rada di luar prediksi BMKG sadayana. Main sepak bola. Aturannya simple surimpel. Siapa yang berhasil ngegolin, eta nu jadi pemenangnya. Tapi tingali, tantangan mah tetep kudu aya ya. Mah bareng ibu-ibu tandingnya harus pakai daster kieu. Riweuh yeuh. Ya kameramen. Gelap atunya, munduran dikit. Maghrib. Maghrib Chan. Sadayana mateh leuleus atuh euy. Tapi ieu seru pisan, mah jadi semangat. Lelarian gadi du ka dieu, oper sana sini. Menang kalah mah nomor sekian, no penting seru-seruan. Dan bikin makin kompak, tapi ulah curangnya mainnya. Sakitnya nggak seberapa. Aduh, nami lagi main bola pasti aya we jatuh. Tapi teu nanaon, mamah tetap semangat supaya bisa golin bola ke gawang lawan. Itu bola emak. Ya, Nabrak naon itu. ambil atuh. Geuleuh sadayana, kameramen. Gara-gara kekencengan lempar, bolanya sampai melambung tinggi. Aduh, Mama, aduh kumaha ieu? Kumaha? Aduh hampura, Kang. Kumaha ieu keuna ka Kang? Ya Allah, Kang, ruksak ieu. Kumaha, Neng? Hayu Kang, dina heula sak. Nya sak kadeba. Uluh, bolanya kena gerobak oncom sampai berantakan kieu. Kumaha atuh kameramen? Ah, ini mah harus tanggung jawab ya. Wajib, jangan menghindar. Tenang Mang, nanti Emak bantuin bikin oncom yang baru. Sadayana, sekarang Emak udah di pabrik oncom buat ganti rugi. Jenis oncom teh aya 2, hitam dan merah. Nu diproduksi di dieu oncom merah. Coba perhatiin sadayana, warnana lebih khas, aromanya wangi dan teksturnya lebih keras. Oncom jenis ieu dibuat dari kacang. Sudah direndam di tempat terpisah selama 8-9 jam. Kacang lanjut dicuci dengan air bersih, kemudian ditiriskan. Ma bantuin nyolokan tuh gitu deh. Nah, Nah, anu dicolokan. Oncom. Anu dicolokan. Nyolokan. Batok mah. Sadayana tong salah pahamnya, oncom teh dikukus lain direbus. Supaya matang, bahan baku oncom dikukus 3 jam. Tapi, mun sedikit mah setengah jam aja. Kameramen. Tahu tuh kameramen. Kunaon oncom ieu di tojosan juga kieu. naon eta di tojosannya? Jadi si oncom teh amih teu ieu teu ngadieunan teu nan abang sanggup teh ngendog. Naon tah dok? Ngendog ya abang sanggup teh di kuarkeun ngendog. Nah eta bangarti. Gitu teh, teh kari. Selesai dikukus, oncom kemudian dicitakos kieu. Nih kameramen. Sekarang kita mau buat oncom. Oncom dipadatkan, diratakan, lalu ditaruh di atas anyaman bambu. Di dieu dalam sekali pembuatan bisa sampai 2 kuintal. Hasilnya aya 20 papan,
Dengan satu papan aya 24 oncom. Siapa yang mau kuas? Panah. Sadayana. Kenapa pembuatan citak oncom itu kita tuh harus panas-panas? Kameramen tahu tidak? Itu mak, biar gampang kali mak, biar nggak keras. Bukan, karena kalau cetak oncom itu harus panas-panas supaya nanti si jamur tuh cepat keluar dan bagus kameramen. Kalau nyetaknya dingin-dingin, si jamurnya itu nggak keluar. Kalau sudah oncom diberi taburan tepung singkong dan difermentasi deui beberapa hari. Panjang ya sadayana, tapi eta teh masih belum bisa dimakan ya. Harus diolah deui. Mahoyongnya kalau dimasak kayak gitu. Hiji tapi nama. Ini hiji. Nah sadayana kameramen, emak punya olahan khas nih, mau pakai oncom. Penasaran tuh? Hayo emak kasih tahu. Sadayana, nih kameramen tingali. Aduh, oncom emak mana garelis. Nah, sadayana kameramen, Ya. tebak coba, emak mau buat apa dari oncom ini? Masak oncom mak. Ya bukan, emak Tumis, tuh tumis mau, oncom. bukan juga, mau masak bangkerok. Kerok. Bangkerok, biang kerok. Hah? Bangkerok. Oh bangkerok, oh lain biang kerok nih. Aneh. Bangkerok, bangkerok. Bangkerok ieu bahan dasarna dari beras ketan nu dimasak sampai aron dengan berbagai jenis isian. Bumbu-bumbunya udah emak siapin. Aya gula merah, bawang daun, cabai, bawang merah dan putih, kelapa, kaldu bubuk, garam dan pastinya aya oncom. Emak mau bikin bumbunya heula, ti bawang dan cabai nu diuleg. Si Eneng biar marut kalapanya nya. Biar lebih sedap, oncomna dihancurkeun heula. Berhubung emas strong, langsung aja pakai ulegan ya. Oncom tos halus, tinggal tumis bumbunya dan campurin bumbu nu tadi. Aromanya sadayana wangi pisan. Aduk terus sampai merata dan tambah irisan bawang daun, bumbu penyedap makin sedap. Bumbu rahasia emak. Sadayana, nih buat bangkerok itu bahan utamanya selain oncom itu ya ini nasi ketan kameramen. Ketan. Ketan. Nih ini nasi ketannya udah mateng. Emak sekarang mau buat bangkerok. Sadayana cetak ketan sambil diratakeun. Tunggu sampai matang. Oh iya, apinya teh kecil we nya supaya tertutup. Ma bikin 2 bangkerok. Pertama, diberi taburan kelapa parut, lalu masukin oncomnya dan diratakeun. Nah, yang kedua, untuk menutup bagian atasnya. Tunggu sampai matang atau berwarna kecoklatan. Kira-kira sekitar semenit ya. Terus habis. Aduh, Neng. Sadayana, ini dia bangkroknya udah mateng nih kameramen. Neng, kameramen, jangan diiraha cengek tadi. Nya, numbunya. Oncom. Subur kameramen, nggak ada bangkerok. Enak banget. Kameramen, bener gak urennya. Ternyata kameramen rasanya itu gurih, pedas, sama ketan ini ya. Mak mau tambahin sama gula. Nya. Ini tuh gula merah yang udah dicairin. Neng meni amu cuy ki ya. Ternyata kameramen. Enaknya mak. Ditambah sama gula yang udah dicairin itu. Gurih, manis, pedas. Aduh. Ramenya. Gaya ah. Raos pisan. Sadayana, netizen se-Indonesia teh lagi rame yo gara-gara viral soal es gabus. Segala macam dibahas sama netizen saking trending nanya. Emak oge sampai ikutan kepo euy. Dari mulai sosok sang penjual es kue keliling Nunamina Pasudrajat yang dapat rejeki dadakan sembako, motor, sampai hadiah umroh. Aya oge warga-wargi nu ramai-ramai penasaran nyobain beli sampai bikin si es gabus eta. Nah sadayana biar teu salah emak kasih tahu yeuh. Jadi si es gabus ini tuh dikenal oge es kue.
Disebut gabus karena teksturnya padat. Setelah dibekukan, jadi empuk dan kenyal. Pas digigit malah semakin lembut. Mirip gabus spons, cenah. Tapi ini teh bukan spons ya, asli bahan yang aman dimakan dan bukan terbuat dari spons atau gabus. Biasanya berbentuk mirip balok tipis yang nggak terlalu tebal. Warna-warni gonjreng biar tampilan anaknya menarik atuh. Es gabus atau es kue ini dibuat dari tepung hun kue, santan, sareng gula pasir. Sekarang mah aya oge es gabus yang udah pakai jus atau pasta buah kayak stroberi, mangga, sama durian. Es ini aslinya teh udah termasuk jajanan jadul. Lamun baheula lama tahun 90-an dijual di pasar tradisional atau sekolah. Mama zaman sekolah ge jajan si es gabus iya ye. Kalau soal es buah mah, emak juga paling suka tuh. Jadi hari ini mau membuat yang segar-segar dan bahan-bahannya sangat terjangkau. Sadayana udah pernah belum bikin es timun? Biasanya kan timun sering jadi lalaban. Nah, di tangan mama bisa dibuat olahan nu beda. Tinggal belah dua timunnya, terus kerok ya. Ma udah siapin es batu di wadah. Makanya Mate tadi sengaja pilih timunnya nu besar biar banyak daging buahnya. Kalau udah tinggal tambah air, sirup, dan kental manis. Ini udah jadi. Sabar. Bentar lagi. Nah, sekarang mau buat satu menu lagi, yaitu rujak timun. Untuk bahan-bahannya gunakan cabai rawit. Nggak pedas ah. Nah, lalu gula merah, lalu asam jawa. Mana nih Sadayana yang hobinya ngerujak? Kalau di rumah cuma ada timun, tenang atuh tetap bisa kok. Ma udah siapin es batu juga buat rujaknya. Terus tinggal dipotong kecil-kecil koskinya timunnya. Kalau sudah tambahin deh bumbu rujaknya dan aduk-aduk jadi satu. Ini teh rujak tapi ada airnya gitu. Seger pisan pokoknya mah. Ini seger, pedas, Ini kayaknya pedas. manis, asam dari gula Jawa, dari asam Jawa. Es timun. Pasti kamu udah nggak sabar ya. Iya, sabar ya. Es, tapi ini kulitnya dari mentimunnya jangan dibuang, masih bisa digunakan. Mangga dicobian ya Sadayana, dijamin raos pisan. Manis, asam. Sadayana, sok geura. Siapa sih yang gak suka es krim? Mama sedari kecil sampai sakieu selalu suka tuh sama es krim. Tapi kali ini Mama mau bikin es krim homemade namina teh es krim Mamega alias mangga melon buah naga. Sekarang kita potong dan masukkan ke dalam blendernya. Namina ge es krim ya, pasti manis atuh. Jadi emak kasih gula dan kental manis. Lamun emak kasih cabai dan air asam atuh, marek bikin asinan ya. Sekarang kita masukkan buah naganya. Lakukan seperti tadi ya. Ulangi tahap yang sama buat setiap buahnya, Sadayana. Ini buah yang udah kita blender. Sekarang kita tinggal masukkan ke wadahnya. Tuang dan campur semua bahan yang udah di blender. Ih, warnanya cantiknya Sadayana. Asal siga motif bajunya. Semua adonan es krim diasupkan ke freezer dan tunggu selama 3 jam. Sampai akhirnya jadi siga kieu. Kumaha? Cara bikinnya simple pisan kan? Sok mangga lamun Sadayana mau cobain di imah.